Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamil fattah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La nabiya ba'dah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Perkenalkan, di sini saya Hilmi Mustafa, NIM 1710110246, mata kuliah, materi dan pembelajaran akidah akhlak, jenjang MTS dan MA. Adapun di sini judul materinya adalah tugas dan sifat malaikat Allah Subhanahu wa taala serta makhluk gaib lainnya. Saya dari kelas PAIF semester 5. Langsung saja kata pengantarnya. Setiap mukmin harus beriman adanya malaikat dan makhluk gaib selain malaikat. Dalilnya terdapat di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beriman kepada hal yang gaib terdapat dalam surah Al-Ma'idah ayat 3. Yang termasuk makhluk gaib adalah malaikat, jin, setan, dan iblis. Makhluk-makhluk tersebut tidak dapat ditangkap oleh panca indera, kecuali hanya beberapa orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti para nabi dan rasul. Adapun kompetensi intinya, yang pertama, menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. 3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. Yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Adapun kompetensi dasarnya, yang pertama, meyakini adanya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala dan makhluk gaib lainnya. Yang kedua, memiliki perilaku beriman kepada para malaikat dan makhluk gaib lainnya. Yang ketiga, mendeskripsikan sifat-sifat malaikat dan makhluk gaib lainnya. Yang terakhir, keempat, menyajikan kisah-kisah malaikat dan makhluk gaib lainnya. Indikatornya, pertama, meyakini adanya malaikat-malaikat Allah. Kedua, mencerminkan perilaku yang berkenaan dengan sifat-sifat malaikat dalam ketaatannya kepada Allah. 3. Mengetahui pengertian iman kepada malaikat Allah dan makhluk gaib lainnya. Keempat, mengetahui sifat-sifat malaikat Allah dan makhluk gaib lainnya. Kelima, mengetahui tugas-tugas malaikat Allah dan makhluk gaib lainnya. Keenam, memahami hikmah dari iman kepada malaikat Allah dan makhluk gaib lainnya. Yang terakhir, menerapkan keteladanan dari sifat-sifat malaikat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, meyakini adanya malaikat-malaikat Allah dan makhluk gaib lainnya seperti jin, iblis, dan setan. Yang kedua, memiliki perilaku beriman kepada malaikat Allah dan makhluk gaib lainnya seperti jin, iblis, dan setan. Yang terakhir, mendeskripsikan tugas dan sifat malaikat Allah dan makhluk gaib lainnya. Langsung saja, yang pertama, pengertian malaikat. Di sini, malaikat adalah jisim-jisim halus yang dianugerahi kemampuannya untuk mengubah bentuknya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rupa yang bermacam-macam, dan tempat mereka adalah di langit. Orang-orang yang mengatakan bahwa para malaikat itu adalah bintang-bintang atau jiwa-jiwa pilihan
yang telah terpisah dari jasadnya, merupakan perkataan-perkataan yang tidak ada dasarnya dalam dalil-dalil syariat. Menurut Ibnu Sina, malaikat adalah substansi yang sangat sederhana, hidup, berbicara, dan berakal, menjadi perantara antara makhluk dengan Tuhan. Ada perkataan lain, yaitu zat yang merupakan penyebab dari terciptanya malaikat adalah nur atau cahaya. Dari Aisyah diriwayatkan bahwa telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, malaikat itu telah diciptakan dari nur dan jin diciptakan dari api, sedangkan manusia diciptakan dari apa yang telah diterangkan kepada kalian, para sahabat. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, sifat-sifat malaikat, yaitu seperti yang kita ketahui bahwa malaikat memiliki sifat-sifat tersendiri yang pada dasarnya mereka hanya menjalankan perintah Allah dan tidak pernah sedikit pun murka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat malaikat yaitu mereka selalu patuh terhadap apa yang diperintahkan Allah, dan mereka diciptakan dari cahaya. Mereka tidak diciptakan untuk membangkang atau melawan kepada Allah. Selanjutnya, sifat-sifat malaikat sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu yang pertama, malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan dari cahaya. Kedua, selalu taat dan patuh kepada Allah. Selanjutnya, yang ketiga, tidak berjenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan. Kelima, tidak membutuhkan makan, minum, pakaian, dan keperluan lainnya. Keenam, dapat berubah-ubah wujud. Ketujuh, paling suka bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Delapan, tidak sombong dan congkak kepada siapapun. 9. Suka bertasbih dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ikut bahagian dan mendoakan orang yang membahagiakan Lailatul Qadar. Selanjutnya, nama-nama malaikat beserta tugasnya. Yang pertama, malaikat Jibril, disebut juga Rohul Kudus atau Rohul Amin, bertugas menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Yang kedua, Mikael, bertugas mengatur hujan, angin, bintang-bintang, dan mengatur pembagian rezeki. Ketiga, malaikat Israfil, tugasnya meniup sangkala atau trompet pada saat terjadinya kiamat. Yang keempat, malaikat Israel, bertugas mencabut nyawa semua makhluk hidup. Yang kelima, Mungkar, dan keenam, Nakir. Keduanya bertugas menanyai manusia yang baru masuk ke dalam kubur. Ketujuh dan delapan yaitu malaikat Raqib dan Atid. Keduanya bertugas mencatat amal perbuatan manusia. Raqib berada di sebelah tangan kanan manusia dan bertugas mencatat amal baik. Dan Atid di sebelah kiri yang bertugas mencatat amal buruk atau amal jahat. 9. Malaikat Malik, bertugas menjaga neraka. Yang terakhir, ke-10, malaikat Ridwan, bertugas menjaga surga. 10 malaikat dan tugasnya, siapa yang sudah tahu? 1. Jibril menyampaikan wahyu pada nabi dan rasul. 2. Mikail memberi rizki pada umat manusia. 3. Israfil tugasnya itu meniup sangkakala.
Selanjutnya adalah makhluk gaib lainnya. Selain malaikat, Allah itu juga menciptakan makhluk gaib lainnya, seperti yang sering kita dengar atau kita ketahui, yaitu jin, iblis, dan setan. Jin, iblis, dan setan masih menyisakan kontroversi hingga kini. Namun yang jelas, eksistensi mereka diakui dalam syariat. Selanjutnya, tugas dan sifat makhluk gaib lainnya. Tugas dan sifat jin. Jin mendapat tugas dari Allah sama dengan manusia, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun, kenyataannya jin juga ada yang taat dan ada pula yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun sifat-sifat jin pada umumnya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memeluk agama Islam setelah mendengar Al-Qur'an. Kedua, terdiri atas laki-laki dan perempuan. Ketiga, membutuhkan makan, minum, kawin, dan mempunyai anak. Yang terakhir, jin musim bertabiat baik seperti hanya manusia yang baik, sedangkan jin kafir berwatak jahat, suka menyesatkan manusia. Tugas dan sifat iblis. Iblis dan setan pada dasarnya sama, yaitu makhluk Allah yang diciptakan dari api. Pekerjaan iblis dan setan adalah hina, yaitu mengajak manusia ke jalan yang sesat. Adapun sifat-sifat iblis dan setan, yang pertama, tidak ada satupun di antara mereka yang beriman kepada Allah. Semuanya kafir. Yang kedua, sikap perilaku selalu sombong dan congak. Yang ketiga, selalu berusaha membujuk manusia ke jalan yang sesat dan jahat. Yang keempat, menjadi musuh kaum muslimin yang beriman. Yang terakhir, makhluk yang dipanjangkan umurnya sampai hari kiamat. Adapun pembelajaran yaitu menggunakan model active learning yang menuntun peserta didik untuk meyakini adanya malaikat-malaikat Allah dan makhluk gaib lainnya, memiliki perilaku beriman kepada malaikat Allah dan makhluk gaib lainnya, mendeskripsikan tugas dan sifat-sifat malaikat dan makhluk gaib lainnya. Adapun media pembelajarannya yaitu alat bantu atau bahannya ada lembar penilaian, ada PowerPoint, laptop, LCD proyektor, dan alat-alat tulis seperti penggaris, spidol, dan papan tulis. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada kehilafan, kekurangan, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu walillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.